Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Kusvita Sitiya Devi. Saya adalah Kepala Sekolah SMK Negeri Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait testimoni dari hasil kunjungan industri yang merupakan rangkaian kegiatan pelatihan manajerial kepala sekolah oleh BBPPMPV BMTI Bandung yang dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan 15 Agustus 2024. Baik, pada testimoni kunjungan industri kali ini yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024, kami berkunjung ke salah satu perusahaan di Kabupaten Karawang, yaitu PT Cemco Harapan Nusantara. Yang tujuan dari kunjungan industri kami yaitu untuk menggali potensi-potensi yang ada di perusahaan, untuk menggali informasi-informasi yang ada di perusahaan yang dapat kami implementasikan di sekolah dalam rangka link and match antara sekolah dengan dunia industri. Baik, ada beberapa indikator yang akan saya sampaikan terkait testimoni yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah karakter CEO. Sebagai administrator, CEO memastikan bahwa setiap proses operasional berjalan sesuai dengan aturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, CEO bertanggung jawab atas implementasi kebijakan teknis, mengawasi kinerja tim, dan memastikan bahwa standar kualitas dipenuhi oleh semua karyawan. Sebagai manajer, CEO juga berperan dalam pengambilan keputusan strategis, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengarahkan perusahaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian CEO yang saya temui memiliki kemampuan komunikasi yang kuat untuk memastikan bahwa visi dan misi perusahaan dipahami dengan baik oleh seluruh tim. Mereka harus mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab secara jelas, serta memastikan bahwa setiap anggota tim merasa terlibat dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam pengelolaan kebijakan teknis, CEO juga harus mampu memahami aspek-aspek teknis dari produk atau layanan yang dihasilkan, serta mampu menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. Kompetensi yang paling menonjol pada CEO yang saya temui yaitu meliputi kepemimpinan yang visioner, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, serta keahlian dalam membangun hubungan yang baik dengan mitra dan pelanggan. CEO juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri dan teknologi yang mereka kelola. Karakter CEO yang diinginkan adalah seorang yang inovatif, memiliki integritas, serta mampu menjadi inspirasi bagi orang lain. Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan memotivasi tim adalah kualitas-kualitas yang sangat penting bagi seorang pemimpin di lingkungan pendidikan. Dengan mencontoh karakter ini dan kompetensi ini, SMK lebih efektif dalam mengembangkan siswa yang siap kerja dengan sesuai kebutuhan industri. Indikator yang kedua adalah manajemen strategis. Mitra industri menyusun manajemen strategiknya melalui pendekatan yang sistematis dan berorientasi pada tujuan jangka panjang. Mereka memulai dengan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang biasa dikenal dengan analisis SWOT. Dari hasil analisis ini, mereka menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis yang jelas, yang kemudian diimplementasikan melalui serangkaian inisiatif strategis yang terukur dan realistis. Model manajemen strategik yang digunakan oleh mitra industri ini seringkali mengacu pada Balance Scorecard atau BSC atau Porter's Five Force sebagai kerangka kerja utama. Balance Scorecard digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan dari 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Model ini efektif dalam mengintegrasikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta memastikan bahwa semua level organisasi menuju visi yang sama. Efisiensi model ini juga terlihat dari kemampuannya dalam memberikan keseimbangan antara pengukuran kinerja finansial dan non-finansial yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan secara holistik. Untuk dalam pengembangan SMK, model manajemen strategik ini perlu
adaptasi sesuai dengan konteks pendidikan. Misalnya, perspektif keuangan dalam balance scorecard dapat disesuaikan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya di SMK. Perspektif pelanggan dapat diterjemahkan sebagai kepuasan siswa, orang tua, dan dunia industri yang menjadi mitra sekolah. Sementara itu, perspektif proses bisnis internal bisa mencakup efisiensi operasional sekolah dengan kualitas pembelajaran. Dengan menerapkan model ini, maka SMK dapat lebih terstruktur dan mampu mencapai tujuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri. Selanjutnya adalah manajemen inovasi. Mitra industri merumuskan dan menerapkan manajemen inovasinya dengan pendekatan yang berfokus pada penciptaan nilai tambah, pengembangan produk baru, dan peningkatan efisiensi operasional. Proses ini dimulai dengan identifikasi peluang inovasi melalui riset pasar, analisa kebutuhan pelanggan, serta monitoring perkembangan teknologi. Setelah peluang diidentifikasi, industri tersebut membentuk tim inovasi yang terdiri dari berbagai departemen untuk mengembangkan ide-ide baru dan menguji kelayakannya yang biasanya disebut dengan prototipe atau model awal produk. Prototipe ini kemudian dikembangkan dan diuji cobakan sebelum diluncurkan ke pasar. Manajemen inovasi di industri ini juga menerapkan pendekatan berbasis proyek dengan penekanan pada iterasi cepat dan evaluasi yang berkelanjutan. Inovasi tidak hanya dilihat dari segi produk, tetapi juga dari segi proses, seperti perbaikan dalam alur produksi, distribusi, atau layanan pelanggan. Jika manajemen inovasi ini diukur berdasarkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau disingkat dengan IKPA, hasilnya menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. IKPA mengukur berbagai aspek kinerja termasuk realisasi anggaran, ketepatan waktu, kualitas output, dan capaian kinerja yang strategis. Mitra industri ini cenderung menunjukkan hasil yang baik pada indikator ketepatan waktu dan kualitas output, karena proses inovasi mereka dirancang untuk mempercepat pengembangan dan peluncuran produk sambil tetap menjaga kualitas. Penggunaan anggaran yang efisien dengan alokasi sumber daya yang tepat pada proyek-proyek inovatif yang paling menjanjikan. Dalam konteks pengembangan SMK, model manajemen inovasi ini dapat direplikasi dan menyesuaikannya pada bidang pendidikan. SMK dapat membentuk tim inovasi yang berfokus pada pengembangan metode pembelajaran yang baru, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, serta proyek-proyek kewirausahaan siswa. Proses inovasi di SMK juga bisa berbasis data dan kebutuhan pasar kerja dengan iterasi yang cepat dan menguji untuk implementasi pendekatan baru. Lalu, indikator yang lain yang saya perhatikan yaitu adalah penguasaan kepribadian atau yang biasa disebut dengan personal mastery. Yang paling menonjol, yang dimiliki oleh CEO adalah dalam bidang teknik, kemampuannya dalam memimpin, visi yang jelas dan komitmen yang kuat terhadap pembelajaran yang berkelanjutan. CEO ini menunjukkan ketekunan dalam memahami tren industri, memperbaharui pengetahuan teknis, dan selalu terbuka terhadap ide-ide yang baru. Mereka memiliki kesadaran diri yang tinggi, mampu mengenali kekuatan dan kelemahannya, serta berusaha terus-menerus untuk mengembangkan diri dan timnya. Keahlian dalam menetapkan tujuan yang menantang, sekaligus memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Juga merupakan ciri khas dari CEO yang saya temui. Untuk diimplementasikan dalam pengembangan SMK, personal master yang dimiliki oleh CEO ini, adalah memiliki kemampuan untuk menetapkan visi yang kuat bagi sekolah dan mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam mencapainya. Pemimpin SMK yang mencontoh personal master ini akan memiliki semangat belajar yang tinggi, selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menginspirasi guru serta siswa untuk mencari potensi terbaik mereka. Lalu ada indikator manajemen SDM. Mitra industri dalam teknik ini, menerapkan manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan komprehensif dan berfokus pada pengembangan kompetensi karyawan, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan kerja. Proses perumusan, MSDM dimulai dengan analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan strategi bisnis perusahaan. Berdasarkan analisis tersebut, maka mitra industri ini merancang program rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karir yang sesuai dengan tuntutan pasar dan teknologi yang terus berkembang. Manajemen sumber daya manusia yang dijalankan oleh mitra industri menunjukkan efektivitas tinggi bila diukur berdasarkan 4 aspek, yaitu rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, serta kompensasi dan kesejahteraan. Proses rekrutmen dilakukan secara selektif untuk memastikan kesesuaian kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian pelatihan dan pengembangan diberikan secara berkelanjutan, memastikan karyawan selalu terdepan dalam teknologi dan, keterampilan yang relevan. Manajemen kinerja diterapkan melalui KPI yang jelas dan terukur sehingga memberikan umpan balik yang konstruktif. Lalu kompensasi dan kesejahteraan dirancang untuk mempertahankan motivasi yang tinggi
dan kesejahteraan karyawan sehingga mendukung produktivitas dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Manajemen kinerja di SMK bisa diadaptasi dengan menetapkan target kinerja yang jelas untuk guru dan staf yang diukur melalui pencapaian hasil belajar siswa dan kontribusi mereka terhadap pengembangan sekolah. Kebijakan kompensasi dan kesejahteraan juga penting untuk diterapkan, misalnya dengan memberikan penghargaan bagi guru yang berhasil dalam inovasi pembelajaran atau memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan sekolah. Lalu indikator dalam pengambilan keputusan. Mitra industri yang saya temui merumuskan pengambilan keputusan melalui proses yang terstruktur melibatkan analisis data yang mendalam, serta konsultasi tim lintas fungsi. Proses ini dimulai dengan pengumpulan informasi yang relevan, diikuti oleh analisis risiko dan peluang, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan konsensus di antara para pemangku kepentingan sebelum keputusannya dibuat. Kalau diukur berdasarkan 4 gaya pemikiran pengambilan keputusan, yaitu analitik, konseptual, direktif, dan behavioral, mitra industri ini cenderung menggunakan pendekatan analitik dan konseptual. Pendekatan analitiknya ditunjukkan melalui penggunaan data dan fakta sebagai dasar keputusan. Sementara pendekatan konseptual tercermin dalam visi jangka panjang dan inovasi yang dipertimbangkan. Namun mereka juga menunjukkan fleksibilitas dalam menggunakan pendekatan direktif ketika diperlukan untuk mengambil keputusan cepat, serta pendekatan behavioral yang mempertimbangkan dampak keputusan terhadap tim dan budaya kerja. Model pengambilan keputusan ini bisa dicontoh dalam pengembangan SMK dengan menekankan pada penggunaan data dan analisis yang cermat dikombinasikan dengan visi strategis jangka panjang. SMK dapat mengadopsi pendekatan analisis dalam mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan, serta menggunakan pendekatan konseptual untuk merancang inovasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Fleksibilitas dalam mengambil keputusan cepat dan mempertimbangkan dampak sosial di lingkungan sekolah juga penting untuk memastikan keputusan yang diambil dalam rangka mendukung tujuan pendidikan secara holistik. Lalu ada indikator pengelolaan keuangan. Mitra industri menahapkan fase pengelolaan keuangan melalui siklus yang mencakup perencanaan anggaran, pengalokasian sumber daya, pengendalian biaya, dan pelaporan keuangan. Setiap fase dimulai dengan perencanaan yang matang, di mana anggaran disusun berdasarkan proyeksi pendapatan dan kebutuhan operasional. Pengalokasian sumber daya dilakukan secara strategis, juga memastikan bahwa dana yang dialokasikan ke area itu memberikan nilai tambah yang tertinggi. Pengendalian biaya juga dilakukan secara ketat untuk meminimalkan pemborosan, dan laporan keuangan disusun secara berkala untuk memantau kinerja keuangan dan memastikan kepatuhannya terhadap anggaran. Jika diukur berdasarkan 4 prinsip pengelolaan keuangan, yaitu keandalan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, pengelolaan keuangan mitra industri menunjukkan kepatuhan yang kuat terhadap semua prinsip ini. Keandalan tercermin dalam akurasi dan konsistensi laporan keuangan, sementara transparansi terlihat dalam keterbukaan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas dijaga melalui audit internal dan eksternal, serta efisiensi dicapai melalui pengendalian biaya yang ketat dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Model pengelolaan keuangan ini dapat direplikasi dalam pengembangan SMK dengan menekankan pada perencanaan anggaran yang akurat, mengalokasikan sumber daya yang strategis, dan pengendalian biaya yang ketat. SMK juga menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, memastikan bahwa semua penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dengan mengadopsi model ini, SMK dapat mengelola anggarannya secara lebih efektif, efisien, sehingga mampu menyediakan fasilitas dan program pendidikan yang berkualitas tinggi. Sekian testimoni yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.